Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau bikin konten simulasi paket starter atau grower kemitraan Latas Farm. Nah, contohnya seperti ini yang udah gue setting. Ini semua kalian dapat semuanya ya, termasuk shelternya, termasuk tempat inkubasi bertelurnya, termasuk shelter burayaknya, aeratornya, pokoknya semuanya udah terima beres. Dari ketiga kolam ini ya, itu kalian udah bisa panen nanti ke depannya. Contohnya seperti ini. Kolam pertama ini itu adalah pemijahan, kolam pemijahan ya, kolam indukan yang mau dikawinkan. Jumlahnya ada 100 ekor karena kemitraan Latas Farm paket lengkap itu dapat 100 ekor indukan berikut garansi kematiannya. Kolam pertama ini tempat pemijahannya. Kolam kedua ini itu untuk tempat inkubasi bertelurnya, atau dari hasil pemijahan dari kolam pertama ini dia kawin, nanti ada yang bertelur pindahkan ke kolam kedua seperti ini, ada tempatnya juga seperti ini nih. Nah, ini tempat inkubasi bertelurnya ya. Kalian juga dapat nih paketannya berikut dengan shelter burayaknya seperti ini. Kalian juga didapat ini. Ini kolam keduanya. Nah, kolam ketiganya itu untuk hasil panennya. Hasil panennya karena bibit 2 inci ya, ukuran 2 inci. Bibit ukuran 2 inci udah bisa dijual ke Latas Farm. Ukuran 2 inci, ukuran 3 inci udah bisa dijual ke Latas Farm. Dijualnya per ekor ya, ingat per ekor untuk bibit. Beda dengan konsumsi. Kalau konsumsi itu size 25 gram per ekor atau sekilo isi 25 atau 30 itu udah bisa dijual, harganya sekian. Jadi intinya kalau kalian panen semakin besar ukurannya semakin tinggi harga jualnya atau semakin mahal harga jualnya untuk ke Latas Farm sendiri. Nah, tapi kalau untuk paket starter seperti ini itu hanya bisa sampai panen bibit aja. Beda halnya kalau kalian ngambil paket starter dulu untuk dipelajari, setelah itu kalian bikin kolam banyak lagi dengan kasarnya bikin kolam sendiri gitu ya di rumah atau di lahan manapun. Ketika kalian punya lahan, kalian dijadikan kolam semua karena kalian udah punya ilmunya dari paket starter ini yang udah kita kasih semuanya. Itu kalian nanti pasti bakal berkembang, kedepannya pasti bakal berkembang. Artinya apa? Kedepannya kalian bakal mendapatkan hasil panen yang lebih banyak lagi karena dengan paket starter ini aja udah bisa panen gitu. Cuma hanya bibit saja di 2 atau 3 inci aja, dan harga jualnya per ekor ya. Ingat, per ekor. Kalian panennya bisa 1000 ekor juga udah bisa aja, kalian bisa jual ke Latas Farm dengan catatan kalian ngikut kemitraan Latas Farm. Nah, sekarang mau gua contohin ketika hasil pemijahan ini ada yang bertelur, taruh kemana caranya, terus dari ukuran segini udah masuk ke 2 inci seperti apa. Pokoknya intinya sekarang gue mau simulasi cara budidayanya nih. Oke, yang pertama gue bakal ngasih tahu cara pemijahannya seperti ini ya. Ini cara pemijahan. Cara pemijahannya kita lihat, kita gabungkan dari 100 ekor, 60 betina 40 jantan, kita gabungkan dulu dijadikan satu kolam seperti ini. Nah, ketika kalian contoh bisa melihat dalam satu kolam ini ada yang namanya molting. Nah, pergantian cangkang seperti ini namanya molting ya, bukan mati, molting tuh. Jadi nggak ada dagingnya. Artinya apa? Lobster ukurannya semakin besar dan siap kawin. Setelah molting biasanya dia bakal matang gonat. Artinya itu udah apa ya sebutnya, puber. Nah, puber ya. Nah, setelah ini kalian tunggu sekitar paling cepat itu 2 minggu atau 1 bulan paling lama. Nah, ketika sudah masuk di 2 minggu atau 1 bulan, kalian kuras. Artinya kalian angkat semua lobster yang ada di kolam pemijahan. Seperti ini contohnya. Sekarang mau gua kuras dulu ya. Sekarang gua mau sortir dari kolam pemijahan. Kita cek apakah ada yang bertelur atau tidak. Kita angkat semua lobsternya ya. Nah, sebelum gua sortir, gua ngopi dulu biar enjoy. Aduh, saking enaknya nih jadi muncrat nih. Sekarang gua mau sortir, mau gua angkutin semua lobster yang ada di kolam pemijahan ini. Oh ya, kalian juga dapat seser ya, atau tempat untuk pengambilan lobster nih, seperti ini nih. Yang pertama kita buang-buangin dulu, kita keluarin dulu semua shelternya. Tak lama kemudian. Oke, ini udah gua keluarin semua nih shelter-shelternya. Sekarang gua mau sortir, ambil lobster yang ada di kolam pemijahan ya. Kita ambil lobster indukannya. Nanti kita cek ada yang bertelur apa enggak. Ini kalian masuk ke dalam juga aman kok, nggak bakal bocor karena terpalnya bagus kalau dipakai starter ini.
Murah banget lagi, dapat 3 kolam, dapat alat pendukungnya gitu kan. Oke lah. Lobster udah kita angkutin semua, waktunya kita cek satu persatu lobster yang bertelur. Nah, ini tuh lobster yang tadi molting nih, lemes banget dia. Iya tuh, dia lemes banget. Ini nggak mati ya, karena kalau abis molting itu dia lemes tuh. Ini harusnya kita tebar lagi nih, jangan kelamaan di daratan ya. Sekarang kita cek yang bertelurnya. Kita dulu ya. Ini ada yang bertelur nih. Ini kita dapat 1 ekor umpamanya ada yang bertelur dari kolam pemijahan. Nah, ketika udah ada yang seperti ini, tapi dia udah nyombongin telurnya, baru dipindahkan ke kolam kedua ya. Kita pindahkan seperti ini. Nah, ini kan udah dilubangin nih, disolderin. Kita taruh aja langsung di sini. Gunanya apa nih? Lubang-lubang ini tuh gunanya untuk ketika sudah lobster ini udah jadi turun burayak, nah si burayaknya itu keluar lewat lubang-lubang dari tempat inkubasi ini. Barulah kita tebar ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ini umpamanya ini kan udah yang tadi gua jelasin, ini udah sekitar 1 bulan lah umpamanya gitu ya, dipijah terus ada yang bertelur, pindahinlah ke sini. Nah, proses ini untuk tempat inkubasi bertelurnya itu memakan waktu itu sekitar 35 hari lagi ke depannya nih. Dari lobster yang bertelur itu dia pengeramannya itu sekitar 35 sampai 40 hari lah, kurang lebih seperti itu. Contohnya ini udah 40 hari lah, atau udah waktunya si indukan yang bertelur itu menetas ya, atau turun gendong. Nah, ini ada contohnya lagi nih. Ini bisa lihat di sini. Ini ada burayaknya, masuk sini Mas. Oke. Kalian bisa lihat nih, ini ada burayak nih, kecil ya, nggak kelihatan banget. Atau dari sini lah. Nih, ini ada burayaknya, ini udah turun gendong nih, udah lepas dari indukan yang bertelurnya nih. Nah, nih ya, gua ambil. Contohnya nih ya, gua ambil contoh. Ini burayaknya ya, udah netas ya. Lihat, bisa dilihat nggak? Ini burayak nih, kelihatan nggak? Ini burayak tuh, gerak-gerak tuh. Ini burayak, ini yang baru turun gendong nih, seperti ini nih. Ini burayaknya. Nah, terus nanti dia itu bakal keluar dari tempat inkubasinya nih lewat lubang-lubang yang tadi. Dia misalkan ke sini nih. Nah, nanti biasanya dia bersembunyi di shelter seperti ini. Nah, shelter seperti ini. Gua buka nih ya shelter nih. Tuh, ada kan burayak bibit-bibitnya nih. Tuh, nanti dia bakal ngumpet ke dalam shelter yang udah dibuat seperti ini. Nah, ini shelternya. Seperti itu. Nah, terus setelah ini dibesarkanlah sampai ke size 2 inci atau 1 inci. Dari 1 inci ini pindahinlah ke kolam ke-3. Kolam terakhir untuk kedepannya bakal panen. Umpamanya sekitar 2 bulan lah dari kolam indukan ini. Berarti setelah udah agak besar-besar gitu, pindahinlah ke kolam ke-3 ya, terakhir ya, pasca panen, atau kolam tadi itu untuk panennya. Sekarang kolam ke-3 ini untuk tempat hasil panennya nanti ke depannya. Ini tuh bibit ya, jadi ini udah panen ceritanya nih. Nah, ini bibit-bibitnya nih. Ini bibit-bibitnya, kalian bisa lihat. Tahunnya kelihatan. Ini bibit-bibitnya, ukuran segini udah bisa dijual. Ukuran segini udah bisa dijual, harganya per ekor ya. Jual ke Latas Farmnya per ekor. Harganya berapa? Konsultasi aja langsung ke Latas Farm. Nah, dari kolam ke-3 ini artinya apa? Kalian udah bisa panen ya. Nanti kalau kalian umpamanya pengen panennya pengen lebih banyak lagi misalnya, ya kalian tinggal lanjutin aja. Kalian bikin kolam lagi masing-masing gitu di rumah, mau bikin nambah 5 kolam kayak berapa kolam kayak gitu, terserah kalian, yang penting hasil panen kalian buat tampung. Nah, kalau ukuran 1,5 kali 1 ini rata-rata panennya bisa sekitar 500 ekoran lah. Di ukuran 2 inci bisa 500 ekor. Kalau ditebar parat 1000 ekor pun kalau kalian berani bisa, dengan catatan harus dikasih shelter ya. Nah, ukuran segini udah kalian bisa panen.
Umpamanya ini ada 500 ekor ya, tinggal dikalikan dengan harga jual di Latas Farmnya. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi kalau untuk paket lengkap seperti ini, paket starter ini kalian udah bisa budidaya, dibimbing langsung sama gua dari awal, dari yang nggak ngerti sampai panen ya, sampai panen kalian bakal terus dibimbing. Nah nanti ketika ini misalkan kotor nih, kalian pengen kuras, itu nggak boleh asal kuras dulu, tapi kalian harus bilang dulu ke gua, WA dulu ke gua dengan berikut video atau foto konten. Kang, kolam udah seperti ini nih, boleh nggak nih dikuras atau boleh nggak nih apalah. Nah jadi kalian harus konfirmasi dulu. Karena apa? Karena kalian itu kan belum tahu ilmunya ya, jadi kalian harus konsultasi atau harus rajin-rajin komunikasi dengan gua pribadi gitu ya. Bisa chat via WA 24 jam ya. Tapi kalau misalkan slow version, mohon maaf karena memang banyak banget yang chat ke gua gitu. Jadi intinya dari kolam 3 ini kalian udah bisa panen gitu ya. Sekarang gua mau apa nih? Sekarang gua mau ngopi aja dulu. Oke, jadi pada intinya kalian tetap bisa budidaya lobster air tawar walaupun atau meskipun kalian belum punya ilmunya atau bisa dibilang pemula banget lah gitu, yang benar-benar gak ngerti cara budidayanya. Nah kalau kalian ikut kemitraan Latas Farm, semuanya bakal gua kasih tahu, gua instruksikan atau gua bimbing ya, gua jadi mentor kalian. Dengan kolam yang kalian dapetin, kalau kalian ngambil paket starter, kalian udah bisa panen. Tapi kalau misalkan kalian pengen panen lebih banyak lagi, ya wayahna lah kasarnya gitu, kalian bikin kolam lagi sendiri gitu. Tapi bukan berarti kalian 3 kolam ini nggak bisa panen, enggak. Jadi ini jadi acuan kalian atau patokan kalian untuk budidaya lobster, karena kalian masih dalam tahap pembelajaran. Dari 3 kolam ini kalian udah bisa 100% budidaya lobster air tawar. Kalian bisa tahu caranya pemijahan, tahu caranya tempat inkubasi bertelur atau tempat atau untuk indukan yang bertelur itu kalian rawat, kalian udah bisa dapat di kolam keduanya, dan hasil panennya juga kalian bisa gitu loh ya dari ketiga kolam ini. Tapi kalau kalian pengen ikut kemitraan tanpa ikut paket starter pun kalian bisa ngambil paket indukannya aja. Berapapun jumlah kalian panen itu bakal gua tampung ya. Ingat, bibit per ekor, terus kalau konsumsi bisa nyampe 150.000 per kilo harga buybacknya. Enak banget bukan? Nah, jadi kalau kalian pengen budidaya lobster, kalian juga harus bijak ya. Jangan asal cari orang lain atau gimana pun lah, intinya kalian harus bijak, cari mentor yang tepat untuk diri kalian sendiri, karena sekarang ini banyak banget kasus penipuan tentang budidaya lobster air tawar dengan sistem kemitraannya. Nanti kalian udah panen, ujung-ujungnya kalian nggak bisa dijual atau lobsternya mati lah atau apalah segala macam. Intinya kalian harus bijak, kalian harus bisa lihat kredibilitas farmnya, ngelihat situasi kolamnya seperti apa, orangnya seperti apa, itu kalian harus bisa lihat. Setelah itu dirasa kalian ini cocok untuk kalian dijadikan mentornya gitu. Contohnya Latas Farm ini cocok nih buat gua nih sebagai pemula pengen budidaya lobster, tapi ya udah ke Latas Farm aja gitu. Intinya ya kalau terserah sih, kalian mau ke Latas Farm silahkan, mau ke tempat lain silahkan, yang penting kalian sukses ke depannya. Seperti itu ya. Sekarang jangan lupa ngopi. Jangan lupa ke Latas Farm.